Ya, untuk perpajakan memang untuk revisi? kondisi saat ini, kalau kita lihat situasinya memang agak cukup sulit ya, terutama untuk penerimaan pajak. Tapi kalau kita lihat dari, penerimaan bukan pajak memang, berdampak cukup positif pada saat, tren kenaikan harga komoditas global saat ini trennya cukup baik ya. Dan memang kalau kita lihat dari penerimaan negara secara keseluruhan saat ini banyak terbantu oleh penerimaan negara bukan pajak, terutama dari sisi, bea masuk ataupun juga bea keluar. Sementara kalau untuk pajak tentunya mau tidak mau pada saat kondisi ekonomi lesu seperti sekarang, tentunya, relaksasi harus dilakukan ya, supaya sektor bisnis juga bisa terus bergerak dan itu tentunya akan tetap menjaga aktivitas real sektor kita supaya berjalan sesuai, aktivitas sebelumnya. Dan di sisi yang lain memang pada saat kondisinya sudah mulai normal, barulah pemerintah harus giat melakukan intensifikasi pajak ataupun juga semacam inovasi-inovasi untuk mendapatkan sumber pajak baru. Seperti kita ketahui, pemerintah sudah cukup berhasil ya untuk mendapatkan pajak digital, lalu juga mereka juga sedang mengusahakan untuk, mendapatkan pajak dari sisi, polusi, lalu juga mereka banyak inovasi-inovasi untuk melakukan ekstensifikasi pajak. Dan kita harapkan pada saat kondisinya sudah mulai normal, langkah pemerintah untuk melakukan intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak, ataupun juga inovasi-inovasi pajak diharapkan bisa menopang supaya belanja negara kita juga bisa terrealisasi dengan baik dan pada akhirnya kondisi dari fiskal kita akan sehat dalam beberapa tahun ke depan karena dalam beberapa tahun terakhir kita mendapatkan banyak sekali cobaan ekonomi yang mengharuskan defisit fiskal kita harus melebar terutama di atas angka 3%. Oke, kemudian Anda melihat, dari rencana pemerintah misalnya untuk intensifikasi, pajak dan lain-lain, kemudian kita juga ada mendengar wacana untuk kembali dilakukan tax amnesty, seperti apa Anda melihat, peluang untuk efektivitasnya? Ya untuk beberapa inovasi ya seperti tax amnesty memang pada tahap tax amnesty pertama kelihatannya cukup sukses ya, tapi untuk kondisi saat ini kelihatannya harus dilihat terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat secara global sendiri kelihatannya transparansi pajak ini akan diterapkan ya kalau misalkan kondisinya sudah mulai berangsur normal dan transparansi pajak ini sebenarnya tidak terlalu mengharuskan pemerintah untuk melakukan semacam tax amnesty karena dengan transparansi pajak secara global mau tidak mau wajib pajak yang berasal dari Indonesia ini harus membayar pajak mereka biarpun mereka asetnya berada di luar negeri. Jadi kita harus memang di sisi yang lain juga harus melihat dari sisi etika terlebih dahulu ya, karena tax amnesty ini kan juga kelihatannya juga cukup rawan ya dengan situasi terkait dengan sensitivitas dari kondisi politik domestik. Jadi mau tidak mau kebijakan ini juga harus dilihat secara hati-hati dan pemerintah juga kalau ingin menerapkan kebijakan ini harus dilihat perhitungannya ini sejauh mana memberikan keuntungan bagi posisi penerimaan negara domestik dalam beberapa tahun ke depan. Kalau banyak, kemungkinan akan ada ekspektasi penerimaan negara yang lebih besar akibat adanya tax amnesty, tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang relatif positif. Tapi di sisi yang lain, kebijakan ini cukup sensitif ya, karena pengampunan pajak atau dalam hal ini adalah tax amnesty, mau tidak mau akan memberikan semacam kecemburuan buat pelaku ekonomi yang sudah taat membayar pajak di dalam negeri. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.